Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau saya terlalu lama memandang kemari, yang belakang pula memanggil-manggil. Nanti saya datang kemari, yang sini pula menghimbau melambai. Oleh sebab itu saya bagi-bagi waktunya. Kemari 20 menit, ke tengah 20 menit, ke tiga 20 menit, 20 kali 3 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Setuju? Sesuai? Bisa kita sepakati? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Jangan ini sabar dulu. Kalian berdiri, saya pun berdiri, sama-sama berdiri kita. 20 menit yang pertama sesuai dengan judul, mewujudkan generasi muda yang berakhlakul karimah. Dari mana datangnya akhlak? Akhlak datang dari akidah yang benar. Apa akidah agama Islam? Diajarkan pada kita la ilaha illallah. Kalau akidahnya benar, Allah dia sembah dengan betul, tidak mempersekutukan Allah, pasti akhlaknya akan baik. Betul? Kalau ada orang sedang melaksanakan sholat, apakah ada orang sholat itu matanya jelalatan ke atas, ke kiri, ke kanan? Ada? Tidak ada. Kenapa matanya fokus menengok tempat sujud? Karena akidahnya benar, bahwa dia bukan diawasi CCTV, dia bukan ditengok guru, bukan dia periksa atasan, dia sedang diawasi oleh siapa yang mengawasi dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu Akbar, ditengoknya tempat sujud. Bagus betul salatnya, khusyuk betul ibadahnya. Kenapa dia tidak menengok ke kiri dan ke kanan? Mengapa HP-nya berbunyi dari tadi tak diangkat? Karena saat itu dia sedang sadar setiap detak jantungnya, setiap hembusan nafasnya. Saat itu dia sedang diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berakhlakul karimah itu dasarnya adalah payah kalau ceramah depan panti jompo. Sudah jelas katanya mewujudkan generasi muda. Anak muda itu biasanya ingatannya kuat. Sudah saya katakan bahwa akhlakul karimah sumbernya adalah akidah. Disebut juga dengan tauhid. Kenapa tauhid? Dari kata wahada yuwahidu, tauhid wahid, satu, tauhid mensatukan. Karena kita hanya menyembah Allah, tidak ada menyembah pokok kayu, tak ada menyembah hantu, tak ada menyembah begu ganjang, tak ada menyembah tuyul, tak ada menyembah suster ngesot. Yang kita sembah hanya satu. Siapa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini anak-anak muda ini sekarang banyak akidahnya rusak. Cinta ditolak. Adik, mau tak nikah sama abang? Apa? Sama kau kucing kurap? Akhirnya marah, tersinggung, sakit hati. Ambil ludahnya, dibawa ke dukun. Kata dukun, mau kau nikah sama dia? Ya, nanti kalau kubacakan mantra-mantra ini, siang tak tenang, malam tak lelap, siang dan malam jadi kenangan. Akhirnya dibacakannya lah jampi-jampi, dihembuskan dalam asap rokok, dibacakan dalam air. Begitu pas dia mau makan mie ayam, mie bakso, nampak gambar laki-laki itu. Hancur dunia persilatan. Maka orang yang pakai santet, pakai sihir, pakai dukun, man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalian yang lajang-lajang, tak usah kalian berdukun, tak usah kalian pakai jampi, tak usah pakai santet, cukup minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau jodoh takkan kemana, betul?
Dia akan datang juga. Jodohmu itu lebih tahu alamatmu daripada engkau tahu alamat dia. Pokoknya kau tunggu aja, datang. Kalau tak anak gadis, nenek-nenek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat saya bangga malam ini, yang datang adalah kebanyakan anak muda, anak muda, anak muda, anak muda. Sab'atun yudhilluhumullah. Jangan tepuk tangan dulu. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada perlindungan kecuali naungan Allah. Siapa yang dapat naungan Allah nanti hari kiamat? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa dikatakan anak muda? Karena anak muda nafsunya bergelora. Kenapa anak muda? Karena anak muda godaannya luar biasa. Kenapa anak muda? Karena anak muda memang setan bersemangat menggoda anak muda. Kalau orang tua tak digoda setan lagi. Kata setan, kita goda dia, tak usah lah apalagi kita goda, nanti sore mati juga ini. Tapi anak-anak, saya nasihatkan orang tua jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung mendengar ceramah saya, batuk mati. Gimana anak-anak muda? Siap memperbaiki tauhid? Siap meluruskan akidah? Ahlus sunnah wal jamaah? Sekali Allah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka berangkat dari rumah, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan lagi tergoda dengan yang lain. Ini kadang ada kawan-kawannya, bro, kalau kau mau nampak ganteng, hebat, naik auramu, kau pakailah gelang ini. Gelang di kiri kayu, gelang di kanan batu. Saya bukan menyindir orang yang pakai gelang. Mau pakai gelang silakan. Gelang untuk kecantikan gak apa-apa. Hobi untuk perhiasan silakan. Tapi kalau sudah meyakini, baru tak boleh. Pakai cincin silakan. Ustaz Somad pakai cincin, pakai. Ada magic-magicnya? Tak ada, hanya sekedar perhiasan saja. Apa mereknya? Kasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada pula anak muda datang ke pokok kayu. Hai penunggu pokok kayu, tolonglah kasih aku keris supaya aku pede di depan orang banyak, supaya aku mau menghadap pejabat supaya dia takut sama aku, supaya aku. Padahal kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Datang anak muda KKN semester 6, kuliah kerja nyata, menggeletar dia menghadap orang banyak. Assalamualaikum Ustaz, gimana caranya biar pede menghadapi orang banyak? Apa Ustaz? Yang kau hadapi ini adalah hamba Allah, betul? Yang kau pijak ini adalah bumi Allah, betul? Siapapun orangnya, pejabat, orang kaya, penguasa, semua ini hamba Allah. Ada di sini hamba setan? Tolong angkat tangan. Tak ada. Apa kau takutkan? Maka sebelum kau naik ke atas, kau katakan, ya Allah, yang ku hadapi ini hamba Allah, yang ku hadapi ini umat Rasulullah, yang ku pijak ini tanah Allah. Beri aku kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tapi cukup dalam hati aja, jangan dicakapkan di mulut. Nanti kalian mau KKN ngomong depan orang, yang kuhadapi hamba Allah. Kalian Pak Camat, Pak Bupati, kalian hamba Allah semua nih. Tersinggunglah dia, betul? Oleh sebab itu maka tanamkan dalam diri kita. Di depan kita ada bapak tentara, ada bapak kapolres, ada polisi, ada bapak anggota dewan. Apapun seragamnya, apapun bajunya, mereka adalah hamba Allah. Dan nafasnya berhembus karena Allah, nyawanya dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Siapa yang mencabut nyawanya? Malaikat maut. Mana ada orang mati mendadak tiba-tiba? Cianu mati kenapa? Kesetrum listrik, na'udzubillah. Cianu mati kenapa? Minum kopi mati. Kenapa pula orang bisa minum kopi mati? Kopi Mirna diminumnya matilah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya anak-anak muda yang datang malam ini adalah anak muda yang tauhidnya lurus dan bersih, tidak meminta kepada apapun. Pak Dukun, saya mau pergi menghadap ke pejabat, gimana caranya? Ini ada saya kasih keris kecil,
tolong kau masukkan ke dalam dompet. Nanti siapapun yang kau hadapi akan menunduk, siapapun jabatan tinggi hebat kaya raya akan takut dengan engkau. Pakai saja. Akhirnya dimasukkanlah kris kecil ke dalam dompet. Pas duduk salah, patah. Terduduk lubang kentut kau jadi dua. Baru tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak lajang, anak gadis mau nikah, sudah sepakat, sudah tukar cincin, sudah tunangan, sudah jumpa kedua keluarga, dibatalkan pernikahannya hanya karena percaya ramalan. Bukan ramalan cuaca. Ramalan apa? Adik, mohon maaf, pernikahan kita batalkan. Apa? Kenapa batal, Bang? Karena nampaknya kita tidak cocok menurut perjodohan www.ramalan.com. Apa yang abang tengok? Bintang kau kambing, dek. Bintang abang ikan. Ikan tak cocok nikah sama kambing, masuk angin terus kambing itu. Hanya karena itu, di mana letak tauhidmu? Di mana letak imanmu? Di mana letak keyakinanmu? Iman, rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Tapi tetap berusaha. Itu buah kelapa sudah masak, sudah matang, tapi kalau tidak dijolok, tidak ada usaha untuk mengambilnya, tidak ada usaha untuk membelahnya, tidak ada usaha untuk mengukurnya, tidak ada usaha untuk memerah santannya, apa mungkin keluar santan itu masuk ke mulut kita? Tidak mungkin. Ada ikhtiar, ada usaha, berusaha sejauh mata memandang, berusaha membuka toko dan ruko, berusaha menanam kebun, berusaha beternak ikan. Insya Allah anak-anak muda ini akan selamat semuanya dalam ahlus sunnah wal jamaah. Pokok pangkal yang pertama adalah akidah. Banyak amalmu, banyak sedekahmu, banyak ibadahmu, tinggi jabatanmu, kalau akidahmu tidak benar, di mana letakmu? Neraka jahanam lah. Mana pula lagi? Seatnya sudah siap dah di sana udah. Seat 1, seat 2, seat 3. Makanya tiap hari kita katakan, selamatkan kami dari neraka jahanam, selamatkan kami dari neraka. Doanya kita semua hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pokok pangkal yang pertama, awal pondasi akhlakul karimah adalah akidah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 5, pas 20 menit. Ternyata ngomong di depan anak muda nih cepat, tak terasa waktu berlalu. 20 menit selesai. Sekarang masuk 20 menit yang ke depan. Mohon maaf Bapak anggota dewan, alim ulama, tuan haji, tokoh masyarakat, Bapak camat. Mudah-mudahan kalian jangan meniru saya membelakangi mereka ini. Tak boleh dibelakangi orang tua. Dari dulu dari kecil diajari mak kita, nenek kita, jangan kau belakangi orang tua, nanti bebisul. Makanya sebelum maju tadi angkat 10 jari minta maaf, dan mereka semuanya mengangguk. Angguk mereka itu artinya silakanlah Ustaz semua bercakaplah kau di depan ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Ini contoh akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh campur laki-laki dan perempuan. Ikut tak aturan ini? Ikut apa tak ikut? Bukan diikut karena panitia yang membuat, diikut karena akidah yang benar yang menyuruh pisah laki-laki dan perempuan. Ini panitia apa Allah? Allah. Yang disembah panitia apa Allah? Allah. Yang diibadahi panitia apa Allah? Allah. Maka yang diikut pokok pangkal kajian tak boleh terpisah, akidahnya harus benar, karena semua yang berawal dari akidah yang salah, keyakinan yang keliru, pasti perbuatannya juga akan salah dan keliru. Maka kalau kau benar akidahmu, ibu-ibu kenapa pakai jilbab? Perintah Allah. Ibu-ibu kenapa pakai jilbab? Yang satu mengatakan menutup aurat, yang satu mengatakan perintah Allah, yang satu mengatakan takut sama ustadz, yang satu mengatakan nggak ada, fashion aja. Pakai jilbabnya sama-sama menutup aurat,
tapi motivasinya berbeda. Yang satu ikut-ikutan orang, yang satu karena takut manusia, yang satu karena takut diejek, yang satu karena takut dibuli. Yang tepat adalah karena mengikut perintah Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Suami wajib menyuruh istri pakai jilbab. Bapak wajib menyuruh anak pakai hijab. Tak nampak rambutnya. Siapa yang menyuruh? Bukan ustaz, bukan guru, bukan kepala MTS. MTS kan? Man. Atau serahlah mau MTS mau man. Yang penting saya sudah dikasih plakat tadi. Artinya apa? Ini akhlakul karimah yang ada malam ini. Ini semuanya berasal dari akidah yang baik. Ini jangan hanya di sini saja berpisah. Laki-laki perempuan tetap dipisah. Jangan bercampur aduk. Karena laki-laki bernafsu bersahwat nengok perempuan. Kalian masih bersahwat nengok perempuan? Alhamdulillah, berarti masih sehat. Ada sebagian sekarang lewat anak gadis cuek aja dia. Lewat anak gadis tak ada peduli dia. Lewat anak lajang baru menit dia. Ini bahaya luar biasa. Jangan pula kalian tengok kali ini kamera. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ambil dari atas, ditunjukkannya betapa meriahnya acara malam ini, kelap-kelip sampai bintang gemintang tak ada lagi di langit malam ini, karena bintang gemintang sudah turun ke halaman masjid kita pada malam hari ini. Bapak ibu mau tak punya anak kaya? Mau? Ganteng? Mau? Sekolah tinggi? Mau? Pejabat? Mau? Rumahnya besar? Mau? Mobilnya mewah? Mau? Tapi sakau? Mau? Tidak. Oleh sebab itu kita ingin anak muda kita ini semuanya berakhlakul karimah. Amin. Kalau sudah rajin pengajian, kalau sudah ikut ustadz, kalau sudah datang tablik akbar, insya Allah selamatlah dia dari sabu-sabu, selamatlah dia dari tua, selamatlah dia dari kampung. Ada lagi anak muda di Medan. Ini Medan tuh kan? Medan? Masih Medan? Perasaanku udah lama betul naik mobil tadi. Masih Medan juga lagi. Medan cuma udah agak-agak ujung-ujung sedikit proses. Insya Allah tak ada lagi anak muda ini yang mengaji-mengaji ini yang mabuk lem kambing, ya kan? Jelek kali mabuknya. Ditanya sama malaikat, kau masuk neraka kenapa? Sabu-sabu. Wow, keren. Kau masuk neraka kenapa? Pil anjing gila. Hebat. Kau masuk neraka kenapa? Mabuk lem kambing. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat. Bapak-bapak pun asal jangan jual lem kambing, asal main jual aja. Ustaz Somad, saya ini jualan cari duit, tapi insya Allah lem kambing tak saya jual kepada anak-anak, karena saya tetap menjaga jangan sampai anak ini error, rusak otaknya. Ada pula sekarang lem, bukan cuma mabuk lem lagi, mabuk pertama. Tak ada duit beli pertama, mabuk bensin. Bensin tak ada, mabuk solar. Yang lebih parah berita saya baca di internet, anak 10 orang ditangkap Satpol PP dalam keadaan mabuk. Dicari-cari apa yang mereka minum. Nanti saya ceritakan, jijik pula bapak ibu mendengarnya. Direbus mereka pembalut, diminum airnya, pembalut bekas pula tuh. Bayangkan itu. Ini fakta, ini data, ini nyata. Tidak ada solusi untuk menyelesaikan masalah akhlak anak muda kecuali memasukkan anak kita sekolah agama. Daftarkan segera anak Anda ke MTS Persiapan Negeri PN sebelum tanggal penutupan berikut ini. Mana sekolahnya? Ini sekolah ini di belakang. Tadi saya dibawa masuk oleh panitia dari pintu masuk. Saya tengok ada jamaahnya, tak ada. Rupanya dari pintu belakang. Tutup pintu, tutup pintu, tutup, katanya. Rupanya di belakang ramai melimpah ruah sampai tak tahu tadi mana ujungnya. Dalam masjid. Kenapa tak dibuat pengajiannya di masjid? Padahal kalau di masjid mendatangkan rahmat, kalau di masjid bernilai itikaf, kenapa pengajian tidak dibuat di masjid? Barulah nampak jawabannya. Ustaz, kalau sampai sebanyak ini masuk ke masjid, meledak masjidnya Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang berada di dalam masjid sana menyaksikan kita hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hati-hati kalian jatuh, rusak atap jendela masjid itu. Yang di atas tuh, anak-anak muda di atas. Tengok tuh, anak muda di atas. Hai guys. Masya Allah, tabarakallah. Ada pula di atas tuh anak muda di atas.
Kami doakan kalian anak-anak muda yang soleh-soleh. Kalian yang akan menjadi pemimpin Medan Sumatera Utara di masa akan datang. Selamat kalian dari narkoba. Selamat kalian dari sabu-sabu. Selamat kalian dari pacaran. Jangan lagi ada pacaran-pacaran. Putuskan malam ini juga. Menyesal pula dia bilang putus. Kau gimana? Nyesal gak kau kalau putus sama dia? Tak apa-apa, udah puas aku, kata dia. Hati-hati kalian. Perempuan adalah adik kalian. Perempuan adalah anak kalian. Sekarang kalian tinggalkan perempuan. Sekarang kalian sia-siakan perempuan. Sekarang kalian sakiti hati perempuan. Ingat, kalian akan jadi ayah. 20 tahun lagi kalian akan punya anak perempuan. Betul? Waspadalah. Hati-hati. Bagaimana rasanya ketika anak perempuan kalian akan menangis karena disia-siakan. Dan kalian juga perempuan harus jaga kehormatan diri kalian. Dibonceng sana, jalan sini, bawa sana, pergi sini, malam sana, sakau, bonceng, gembung, masuk angin. Muntah-muntah. Yang muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hamil 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mati karena melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pacaran itu yang rugi laki-laki apa perempuan? Jangan kalian mau. Kalau ada kalian mereka mengganggu, adinda, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Diam kau monyong. Kau naik Grab aja pun banyak kali cerita kau. Jangan mau kalian dibohongi oleh laki-laki ini, betul? Tapi insya Allah laki-laki yang hadir di sini adalah laki-laki yang soleh-soleh. Kalau memang kau laki-laki yang perkasa, bukan dengan badan kau yang berotot. Kalau memang betul kau laki-laki perkasa, bukan dengan kumis kau yang tebal, yang berkumisnya yang tersinggung. Kalau memang betul kau laki-laki yang perkasa, datang kau ke rumahnya, kupinang kau dengan bismillah. Itu baru laki-laki yang perkasa. Kalau memang kau laki-laki yang perkasa, datang kepada bapaknya. Pak, aku datang kemari bukan hanya ingin sebagai tetangga, sahabat, kerabat, kita sama-sama jamaah pengajian, tapi aku ingin lebih dekat lagi daripada itu. Apa dia? Ku bawa seperangkat emas dan kitab suci Al-Quran. Barulah siapa yang tak bangga, betul? Untuk sementara ini belum ada modal, intip-intip aja dari jauh dulu. Sekali-sekali nengok Ustadz, sekali-sekali tengok dia. Tengok Ustadz. Yang ditengok anaknya, yang menengok emaknya. Gak apa-apa. Kalau tak ada emaknya itu apa mungkin ada anak gadisnya? Tidak kan? Oleh sebab itu maka insya Allah ibu pun begitu juga. Jangan mencari menantu ini ditengok mobilnya, dibuka gorden diintip. Wah, inilah dia bang. Inilah calon menantu yang nampakku dalam istikharah tadi malam bang. Inilah dia bang. Memang tak salah lagi bang. Jangan, kata si bapak. Kita tanya dulu. Tak ada tanya-tanya, langsung aja. Dinikahkan, seminggu sudah menikah, menangislah si anak berurai air mata. Oh ma, kenapa kau menangis? Rental ma. Alhamdulillah, anak-anak muda kita ini semuanya jujur dan amanah. Tak ada pencitraan bagi mereka, betul? Mereka apa adanya, susah tak apa-apa, yang penting tidak berdusta. Sama seperti pentas pada malam hari ini. Kadang ada pentas ini cantik indah, rupanya bunga plastik. Tapi malam ini memang betul-betul bunga yang asli. Asli ini kan? Ya, udah dipuji plastik juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada jalan lain. Anak muda ini darah seninya harus disalurkan. Seni suara kalian salurkan lewat nasyid-nasyid. Setuju? Jangan lagi kalian main-main keyboard tunggal, pakai penyanyi rock pendek, pakai macam-macam. Maka pakai nasyid-nasyid. Malam ini ada hadir nasyid, tak ada nasyid? Bagus, menasyid-nasyid salatullah salamullah, lagu Maulaya Salli, bagus, marhaban. Ibu-ibu masih ada marhaban lagi? Masih ada barzanji lagi? Masih ada grup nasyid lagi? Lanjutkan. Ini kadang nasyidnya biasa aja, lipstiknya yang luar biasa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Remaja masjid kita ada? Apa nama masjid yang cantik yang indah ini? Masjid Raya Al Husain, Ustaz. Masjid Raya Al Husain. Mungkin yang membangun namanya Pak Husain. Masya Allah. Itulah nama yang kekal abadi. Anak-anak muda yang hadir malam ini mesti berniat sebelum mati mesti bangun masjid. Kenapa kalian kediam? Tak sanggup kalian bangun masjid? Anak muda yang hadir malam ini sebelum mati mesti berniat, saya sebelum mati mesti bangun masjid seperti Masjid Al Husain. Andai tak sampai pun niatnya sampai, insyaallah. Innamal a'malu binniyat. Maka target kita dalam hidup, kalau kalian bisnis, jadi entrepreneur yang punya duit. Ini kadang anak-anak muda ini cita-citanya cetek kali. Pas ditanya, kau mau jadi apa? PNS. Mana mungkin kau bisa bangun masjid PNS? Golongan 3D, gaji 2,5 juta, tunjangan 2,5 juta, 5 juta sebulan, bisa membangun masjid? Tak bisa. Saya jumpalah kawan saya di airport. Saya tanya sama dia, itu siapa? Itu istri saya, katanya. Dulu perasaan waktu kita jumpa di Batam bukan itu, ini yang ketiga, gitu. Oh kan PNS, saya bilang. Dulu memang iya, setelah aku keluar banyak rezekiku melimpah ruah, gitu. Sekarang aku tanya kalian, mau jadi PNS atau tidak? Takut dia, cemas dia. Terserah, mau jadi PNS pun bisa juga kaya, asalkan jangan korupsi. Silakan kau terbang sejauh mata memandang, tanam sawit luas-luas, tanam kebun kelapa banyak-banyak, tanam pokoknya apa yang bisa ditanam. Habis itu wakafkan tanah itu. Ustaz Somad, saya wakafkan untuk masjid. Takbir, bagus. Mana tanah yang kau wakafkan? Itu Pak Ustaz, yang hijau-hijau di sana itu saya wakafkan. Tanah siapa? Entah. Mana bisa kau wakafkan tanah orang lain? Masya Allah, tabarakallah. Kalau masih hidup keluarga yang membangun ini, maka mengalir pahala anaknya jadi anak yang soleh dan solihah. Kalau sudah meninggal dunia, maka lapang kuburnya, dimudahkan Allah segala perjalanan ruhnya sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah seluas ini, bangunan seindah ini, artinya apa? Anak muda harus jadi orang kaya. Ini banyak anak muda nih gayanya letoy, lesu, loyo, lung, lai mau mati. Lihat ngapain sih tuh main tuh? Nggak macam udah mau buka main lapak orang tuh. Insya Allah anak-anak muda kita selamat dari judi, amin. Selamat dari main tuo, amin. Selamat dari narkoba, amin. Sehat walafiat zahir dan batin, amin. Bukan tak hebat anak-anak muda kita ini kaya raya. Tengok kamera berserak-serak tiang-tiangnya, walaupun tak semuanya hidup. Kameranya mantap pula, tak semua di bawah, ada pula naik ke atas. Mana dia hilang? Tolong nanti rekamannya kalian masukkan ke YouTube biar ditonton orang seluruh dunia. Begini anak-anak muda kalau buat pengajian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Takbir! Takbir! Itu layar yang di sana tuh hidup apa mati? Mantap. Di mana lagi layar? Di situ ada juga layar. Ada TV. Ah, tolong jaga-jaga Pak TV. Takut kita dibawa orang dibolak balik nanti. Masya Allah, luar biasa. Anak-anak sampai naik ke atas pagar-pagar. Hati-hati kalian jatuh. Tak ada jaminan. Sekarang mahal masuk rumah sakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan ada di antara anak muda yang hadir malam ini jadi anggota dewan. Bule, bukan orang non-muslim. Kawan kita sama-sama Islam dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, dari Patani, Thailand Selatan, dari Moro, Filipina. Heran mereka melihat apa? Supir-supir truk melempar duit 2.000 perak, menampung pula ibu-ibu di bawah macam pemain tenis. Pembangunan masjid, muka ibu itu pun putih semuanya, pakai bedak karena takut hitam cahaya matahari. Itu pemandangan di mana-mana di negeri ini, betul?
Padahal negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Oleh sebab itu, siapa yang bisa membangun ini? Saya yakin dan percaya anak-anak muda yang sedang berada di hadapan saya ini nanti, insya Allah. Amin. Ketika kalian membangun masjid, ketika kalian mengeluarkan perda, ketika kalian menolong agama dengan kekuasaan kalian, saat itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi saya tetap bahagia. Kenapa? Karena pahala tetap mengalir ke makam saya selama kalian mengamalkan yang dikaji malam ini. Amin. Apa yang dicari jadi ustadz itu apa? Ceramah ke sana, pergi kemari. Apa yang mau dicari jadi ustadz itu? Mau viral, capek udah. Mau mencari duit. Saya bilang viral itu capek, itu kemana-mana mesti pakai masker. Kalau dibuka usah. Banyak orang ngajak foto. Itu capek. Kita capek pun harus senyum juga. Senyum Ustaz katanya. Lalu yang dinikmati nanti setelah mati apa? Follower. Ada follower itu yang masuk mau ke liang lahat. Tak ada viewer. Ada viewer itu yang masuk menengok acara live kita di liang lahat. Tak ada. Yang kekal abadi adalah anak-anak muda ini bangun di tengah malam sholat, dia usolli sunat tahajud rakaat ini lillahi ta'ala, taubat nasuha dia. Apa kata dia? Ya Allah, sejak malam ini mendengar ceramah Ustaz Somad ini, putuslah aku dengan dia ya Allah. Maka saat itulah, oleh sebab itu kalian buka HP sekarang, kalian ambil nomor dia, putus. Mudah-mudahan yang pacaran malam ini putus semuanya. Awas kalian, lebih dari 40 orang ini. Hati-hati kalian, balik dari sini menangis darah kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat Ustaz Somad bukan jahat, niat untuk menjaga anak-anak kita supaya energinya jangan habis untuk perbuatan maksiat. Betul? Yang paling merusak sekarang, zaman saya dulu untuk kenalan sama perempuan payah, susah, udah dekat dengan perempuan tak berani menggigil. Zaman sekarang tinggal cari namanya di Facebook, enter, keluar nama, langsung confirm, minta nomor, WhatsApp, tukar foto, gantian, makan bakso, selesai. Begitu mudahnya. Ini semua karena kenakalan mak-mak. Kan maknya yang ngasih dia keluar rumah itu kan, bapaknya yang mengasih mobil kan, bapaknya yang mengasih motor, bapaknya yang mengasih gadget, emaknya yang mengasih izin. Itu semua adalah kenakalan orang tua. Anak-anak ini tak seberapa nakal, tapi orang tuanya yang nakal-nakal. Makanya yang perlu diceramah ini orang tuanya apa anaknya? Orang tuanya perlu diceramahin. Bapak sekelangkah lagi mau masuk surga, ibu selangkah lagi akan masuk surga. Kalau tidak dijaga anak-anak muda kita ini, maka selangkah juga kita akan masuk neraka jahanam. Betul? Ustaz marah atau gimana? Enggak, memang stylenya begini. Habis 20 menit. Tak mungkin jam saya bohong. Kalian pikir jam murah nih? Murah. Tak usah beli jam mahal-mahal. Anak yatim masih banyak yang belum sekolah. Jangan beli cincin mahal-mahal. Masih banyak fakir miskin yang belum makan nasi bagus. Untuk apa beli jam mahal-mahal? Pakai aja berapa pakai. Ini ada orang yang sekali berdiri 30 juta. Sepatu 5 juta, celana 5 juta, baju sebentar. Mohon maaf ya Ustaz ya, ini 5 juta nih Pak Ustaz. Yang nanya kau siapa? Tinggal semuanya. Mana yang akan kekal abadi? Kalau kau belikan beras, masukkan ke plastik, antarkan ke rumah anak yatim, datang kau ke sekolah, tanya guru-guru, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Nampak anak yatim, sobek bajunya, kau gantikan baju yang baru. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun penampilan, ini dibeli HP mahal bukan main, saking kan mahalnya cara ngidupkannya pun tak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berpikirlah untuk sesuatu yang dapat kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. High style, gaya akan tinggal mati gaya, akan tinggal hampa tak bermakna. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau pernah kaki dilangkahkan ke masjid, alhamdulillah semua kaki malam ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki ini pernah berjihad fi sabilillah. Amin.
Yang paling besar jihadnya malam ini adalah ibu-ibu. Berapa sinetron hilang malam ini? 20 menit selesai. 20 menit selesai. 20 menit yang terakhir. Takbir. 20 menit akidah. 20 menit akhlak, jauhkan diri dari perbuatan maksiat. 20 menit yang terakhir. Ini yang perlu ditanamkan kepada mereka. Jangan tinggalkan ibadah. 20 menit akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sembah setan, jangan minta ke dukun, jangan percaya pada ramalan. 20 menit tinggalkan narkoba, tinggalkan sabu-sabu, tinggalkan pacaran. 20 menit ibadahnya harus benar, karena kalian yang dibawa mati menghadap Allah nanti adalah sholat, bukan somat. Masjid, datang kalian ke masjid, as-salatu khairum minan naum. Datang kalian besok sholat subuh ya. Tanda pengajian berhasil bukan lampunya megah meriah. Tanda pengajian hebat bukan jamaah ramai melimpah ruah. Tanda pengajian berhasil, tengok besok sholat subuh. Kalau sholat subuhnya macam ini, tanda tak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir. Dulu Palestina dimerdekakan oleh Umar bin Khattab, sudah lewat. Dulu Palestina dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Orang barat menyebutnya Sultan Saladin, sudah merdeka. Sekarang sejak 1946 Palestina dijajah oleh tentara Israel. Siapa yang akan memerdekakannya? Tentara Allah yang datang dari Medan Sumatera Utara, insyaallah. Takbir. Tapi jangan kalian berangkat pula besok. Bukan maksud saya besok tiba-tiba berangkat satu pesawat anak Medan ke sana, karena belum tentu kalian menyelesaikan masalah. Bisa jadi kalian nambah masalah pula. 3 hari berikutnya masuklah berita di koran Waspada, 3 orang anak Medan terbengkalai di Palestina karena tak dapat lontong sayur. Bagaimana cara memerdekakan Palestina? Kalian harus berprestasi. Kuliah lanjutkan, selesai S1, S2, habis S2, S3. S1 22 tahun, S2 24 tahun, S3 27 tahun. Anak 27, ganteng, tidak merokok, tidak pakai narkoba, tidak sabu-sabu, tidak pacaran. Calon mertua mana yang tak senang menengok kalian? Betul? Mana orangnya Pak Ustadz? Ini yang di depan-depan saya. Senter HP itu jangan lama kali kalian pakai. Nanti habis baterai balik miss call gimana? Ustadz, jangan pikirkan, kami bawa power bank, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok pangkal yang pertama adalah salat. Jangan sampai kalian tinggalkan salat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Tablik akbar memperingati Maulid Nabi, grup Nasyid Az-Zikra. Nanti kalian kalau nikah undang grup Nasyid Az-Zikra. Anda mau walimah, Anda mau akikah, Anda mau pesta nikah, undanglah grup Nasyid Az-Zikra sebelum tanggal penutupan berikut ini. Oh, ini sekarang nikah diundanglah penyanyi dangdut rock pendek, lagunya Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Yang menonton atuk-atuk sambil makan rendang, salah suap masuk ke hidung. Ditonton penyanyi dangdut, cantiknya bukan main, menengok penyanyi dangdut meleleh air liur, menengok bini sebelah meleleh air mata. Tapi insya Allah anak-anak muda yang di depan ini, karena mereka sudah sholat khusyuk, mereka beribadah, tidak hanya sholat duha, siap sholat sunat, sholat tahajud malam, siap. Maka pengurus masjid adakan malam iktikaf muhasabah, introspeksi diri khusus anak-anak muda. Tapi anak muda ini biasanya tak mau dicampur sama orang tua. Saya tanya itu anak muda, kenapa kalian tak mau kalau ngaji sama orang tua? Pak Ustadz, kami malas pengajian sama orang tua nih. Kenapa? Penceramahnya cerita mati aja. Sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Kami mau cerita masa depan,
Kami tak mau ceramah terus, capek kami ceramah Pak Ustadz. Kami mau ada dialog interaktif. Bulan ini dialog dengan polisi, bulan berikutnya dialog dengan dokter, bulan ketiga dialog dengan tentara, bulan keempat dialog dengan anggota dewan, interaktif dengan Bapak Camat, interaktif dengan Kapolri, Kapolda, interaktif dengan pejabat-pejabat, sehingga anak muda ini dibangkitkan semangatnya, ditulis, direkam, diupload. Itulah yang membuat mereka akan tetap bersemangat mengikuti pengajian. Anak-anak muda harus mengaji. Saya bangga, insya Allah dari Masjid Al-Husain. Disinilah anak-anak muda akan tetap berkarya sampai 20-30 tahun akan datang. Kalau di majelis-majelis, kalau di halaman masjid masih banyak anak-anak muda, bersyukurlah, berarti 20-30 tahun akan datang mereka yang akan menjadi panitia maulid 20 tahun akan datang. Tahun 2019, dekat lagi 2020, tahun 2030, tahun 2040, maulid di Masjid Al-Husain, mereka yang akan menjadi panitia tabligh akbar maulid 2040. Penceramahnya Masih Abdul Somad juga. Waktu itu ibu sudah mati meninggal dunia, bapak sudah mati, saya masih hidup. Masalah umur ini bukan di tangan kita, betul? Umur kuasa Allah. Banyak orang mengatakan, Ustadz, 4 sehat 5 sempurna. Banyak orang sehat mati. Kita hidup ini bukan kita sehat, kita hidup ini bukan kita muda. Kalau lagi hidup karena sehat, banyak orang sehat mati mendadak. Kalau hidup karena muda, banyak orang muda mati tiba-tiba. Kita hidup karena Allah ingin kita beramal soleh. Saya tidak mengajak anak-anak muda nih, marilah bersedekah. Tak, saya ajak kalian sedekah, karena kalian tahu, saya tahu hidup kalian masih subsidi lagi. Tapi saya ajak kalian jangan tinggalkan sholat. Siap jangan tinggalkan sholat? Siap jangan tinggalkan sholat? Siap jangan tinggalkan sholat? 3 kali kalian sudah berjanji, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Tapi kadang waktu sedang pengajian iman full, berada di masjid iman full, di tengah orang baik-baik iman full, bersama ustadz iman full, keluar dari masjid low, down, hang, error. Oleh sebab itu maka buat komunitas. Saya sebelum pengajian beberapa waktu lalu di Medan, di hotel, sebelum pusat pengajian, habis asar, interaktif dengan komunitas-komunitas anak muda semua. Saya tanya, dari komunitas mana? Komunitas X Tattoo. Oh, mantan bertatu. Jadi kau mantan tato? Iya. Tato masih ada? Masih Ustaz. Tapi katanya mantan, tak bisa dihapus Ustaz. Kau dari komunitas mana? Jembloan fisabilillah. Mantap. Komunitas mana? Biker subuhan. Keren. Yang bawa saya naik motor tuh anak-anak muda lah. Banyak nanya saya, Ustaz kenapa dulu tidak pakai motor kalau ceramah? Dulu yang undangan tuh atu, gimana mau naik motor? Sekarang yang undangan anak muda. Ustaz, nanti Ustaz dari hotel ke masjid kami jemput pakai motor ya. Oke, I'm coming. Wah, diundang mereka. Nanti Ustaz kami bonceng ya. Disangkanya saya tak pandai. Sangkanya saya lahir langsung tua aja. Anak muda ini luar biasa. Ternyata ceramah berjalan dengan anak-anak muda ini, terasa muda kita balik. Saya ini terasa balik muda, terasa umur 24 sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda adalah masa depan Medan. Anak muda adalah masa depan Sumatera Utara. Kalau mau melihat Medan, kalau mau melihat Sumatera Utara, bagaimana 20 tahun akan datang, lihatlah anak muda. Bapak Camat yang ada hari ini, Bapak DPR yang ada hari ini, Bapak Kapolres yang ada hari ini, mereka adalah masa sekarang dan masa lalu akan berakhir. Tapi kalau mau melihat masa depan, mereka lah masa depan. Kalau sekarang mereka mabuk, kalau sekarang mereka sakau, bayangkan ketua, anggota legislatif, anggota dewan, ketuanya sakau, mimpin sidang, sidang paripurna untuk Medan anggaran 20%. Dipukulnya wakil mati. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini, mereka tidak akan korupsi, amin. Mereka tidak akan nepotisme, amin.
iman mereka. Mereka akan kuliah di Australia, mereka akan dapat beasiswa dari Harvard University, mereka akan dapat beasiswa dari Cambridge University, kepala mereka Inggris, kepala mereka McGill Kanada, tapi hati mereka tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika mereka dapat berita Abdul Somad sudah mati meninggal dunia di Riau, Sumatera, mereka akan berkirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Yang baca sekarang. Saya mau cepat aja saya mati. Padahal waktu belum lagi habis. Kan sudah janji kita 20 menit, 20 menit, 20 menit. Ternyata ceramah di dekat anak-anak muda ini tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kadang kalau kita ceramah di dekat orang-orang tua lama terasa. Bapak sekalian, marilah kita semangat. Ibu-ibu sekalian, siapkah ibu untuk membela negeri ini? Terserahlah Pak Ustaz, kami tapi kalau anak-anak muda ini Masya Allah, Tabarakallah, akhirnya sudah tilang datang juga. Siapa yang ceramah tadi malam tablik akbar maulid Nabi? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 20 menit, 20 menit, 20 menit. Apa aja isi ceramah dia? Entah, aku tak fokus sekali. Aku waktu itu terjebak di tengah, mau kencing tak dapat pula. 20 menit yang pertama Abdul Somad bercerita tentang kekuatan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan berdukun, jangan minta kepada setan, jangan minta kepada hantu, meminta menyembah kepada Allah. 20 menit yang kedua Ustaz Somad bercerita anak muda mesti bersih dari narkoba, jangan pacaran, jangan pergaulan bebas, jangan sabu-sabu, jangan pil anjing gila, jangan mabuk lem kambing. 20 menit yang ketiga anak muda yang sudah hebat akidahnya, sudah selamat dari perbuatan maksiat, harus mengisi dengan ibadah sholat, puasa sunat. Mungkin kalian tak kuat, tapi perlu anak-anak muda ini nafsunya bergejolak. Kalian harus banyak puasa sunat Senin Kamis. Supaya apa? Supaya nafsu ada, cuman tenaga tak ada. Cantik cewek itu, ku tengok tak cantik, gelap mata gue. Banyak sering-sering gitu. Itu yang baju-baju merah itu mana? Itu yang baju merah. Udah tak nampak aku macam orang. Ingat semangka aja udah. Cara menyuruh anak di rumah sholat tanpa paksaan. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'an sinin. Suruh anakmu sholat waktu umur 7 tahun. Menyuruh anak sholat umur 7. Padahal dalam sholat ada Fatihah, dalam sholat ada iftitah, dalam sholat ada tasyahud. Kalau sholat 7 tahun berarti ngapal ayatnya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil masak itu sambil baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Yasin kepanjangan lah Pak Ustaz. Qul huwallahu ahad. Anak sambil motong-motong timun, anak motong-motong wortel di bawah, tapi insya Allah ataknya menangkap. 5 tahun dia hafal ayat, 6 tahun dia hafal iftitah, 7 tahun dia akan sholat. Yang nyuruh sholat siapa? Ibunya. Tidak bisa ujuk-ujuk kata orang Jawa. Tak bisa tiba-tiba dia sholat, tak bisa. 7 tahun sholat, 10 tahun suruh, 15 tahun usir. 7 tahun suruh, 10 tahun pukul, 15 tahun. Nah, kalau kau mau tetap di sini sholat, kalau tidak pergi kau cari orang tua lain. Daripada aku masuk neraka jahanam, sanggup kita berkata begitu, daripada di akhirat kita dituntut Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Tahu buluh? Buluh bahasa Melayu bambu. Bambu, pergilah tengok dijual jambangan, ada buluh yang melengkung, ada buluh yang melingkar, ada buluh yang melengkung. Kenapa? Karena bisa dibentuk ketika jadi rebung. Tapi kalau sudah jadi bambu kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pecah. Anak sudah besar, lebih tinggi pula dari kita lagi. Sholat kok, dan macam-macam, ku campakkan kok nanti kan dia. Mana bisa? Tapi insya Allah anak-anak yang hadir malam ini sholat tak perlu dengan kasar karena sudah dididik dengan baik. Amin. Di saat kita mandi wajib, di pertengahan mandi kita terkencing. Apakah harus mengulang mandi lagi? Tidak. Dengan syarat air di awal itu sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bismillah. Kalau di situ ada lubang WC, jangan sebut nama Allah.
Tak boleh menyebut nama Allah di dalam WC kecuali cuma ada bak, tak ada WC di dalam. WC-nya terpisah. Dalam Islam yang asli adalah WC terpisah. Tapi kalau di dalamnya ada WC, menyebut nama Allahnya dalam hati saja. Niat dalam hati, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia saja. Aku niat mandi wajib menggugurkan segala hadas besar dari diriku karena Allah Ta'ala, dalam hati saja. Namanya niat silent. Mandi. Stroke di kamar mandi. Pernah baca tulisannya? Kenapa stroke di kamar mandi? Karena air dingin disiramkan ke kepala langsung, kepala terasa dingin, jantung menyemprotkan darah naik ke otak, salurannya mampet macet karena kolesterol, karena makanannya banyak lemak, makanannya banyak minyak. Coba ambil air, tuangkan minyak, tuangkan sup, tuangkan lemak kambing, tuangkan susu ke dalam, macet. Itulah kenapa darah macet, disemprot juga dari jantung naik ke otak, salurannya macet. Akhirnya stroke ringan karena kurang oksigen naik ke otak. Nabi mengajarkan mandinya pelan-pelan. Siram dari kaki dulu, sebelah kanan dulu, sebelah kanan, kiri, paha kanan, kiri, sampai ke pinggang, bagian kanan, kiri, barulah sampai ke atas, sampai ke atas. Di tengah mandi itu dia terkencing, maaf, beribu maaf, maka sholat, maka mandi wajibnya tidak batal. Dekat sungai dari sini? Dekat? Mandi wajib di sungai. Sekali niat, aku berniat mandi wajib, udah selesai. Bukan cuma hadasnya hilang, kau pun hilang sekali. Bagaimana hukumnya kalau kita kerja di pabrik, waktu hari Jumat kita tak dikasih permisi keluar untuk sholat? Alasannya kalau semua muslim kayak kau keluar, gak operasi lah pabrik ini. Dari mana rezeki itu datang? Dari Allah. Siapa yang punya kuasa menghidupkan, mematikan? Allah. Kerja ini adalah usaha. Bisanya di negeri muslim, mayoritas muslim, merdeka karena teriakan Allahu Akbar. Bisa-bisanya pula pabrik melarang orang sholat Jumat. Mau jadi apa negeri ini di masa akan datang? Betul? Dokter tak bisa sholat Jumat, maklum karena operasi. Kalau sampai ditinggalkannya, hayyalah sholat, mohon maaf ya pasien, aku ke masjid dulu, matilah dia. Tapi pabrik berapa lama sholat Jumat itu? 1 jam khusus untuk hari Jumat, tambah sorenya. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi kalau ustadz yang ceramah tak mempan, harus ada peraturan daerah. Peraturan daerah, hari Jumat izinkan karyawan sholat Jumat, hari Jumat tambah jam 1 hari. Bisa apa tak bisa? Bisa. Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada security di negeri muslim, security tak boleh sholat Jumat. Bagaimana ceritanya security tak boleh sholat Jumat? Itulah gunanya kita kerja satu kantor dengan non-muslim. Non-muslim itu saudara kita, sip-sipan, ganti-gantian. Kau jaga, aku mau sholat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Boleh tak satu kantor dengan non-muslim? Boleh saudara kita. Kau kan beda agama dengan aku. Nanti kau saat kerja, aku yang menjaga. Saat aku sholat, kau yang menjaga. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tapi perusahaan takut melakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya. Siapa yang membuatkan payung hukum? DPR RI, DPRD, DPR Kabupaten, DPR Kota. Maka kita dituntut di hadapan Allah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diberikan amanah jabatan dan kekuasaan menolong agama Allah dengan jabatan dan kekuasaannya. Yang tepuk tangan aja. Doa juga malam tahajud, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan itu bagus juga menghilangkan mengantuk. Kalau ada kawan-kawan di sebelah atau pokoknya ke telinganya. Tak juga mampan ampun. Ustaz, dalam Al-Quran Allah itu Esa. Betul Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Esa tunggal tak berbilang. Tidak ada yang menyerupai Allah. Betul. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam ayat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kata dia diletakkan sebelum Allah? Huwallah. Sedangkan makna huwa itu dalam bahasa Arab kan laki-laki. Kalau begitu Allah itu laki-laki. Saya katakan huwa.
Ini lampu ini huwa. Nampak kau laki-laki ini? Saya katakan pada bumi ini huwa, sedangkan pada langit hiya. Apakah bumi ini laki-laki, langit itu perempuan? Tidak. Makanya dalam bahasa Arab ada hakiki, ada majazi, ada mulhaq. Berapa? 3. Hakiki, hadza rajulun. Hakiki, memang laki-laki. Laki-laki kan? Masih laki-laki. Alhamdulillah. Tapi ada yang kiasan, dia bukan laki-laki, bukan jenis kelamin. Contohnya majazi, kinayah. Yang ketiga mulhaq, yang disertakan kepada muzakkar dan muannas. Pertanyaannya bagus, berkualitas. Maka belajar nahwu shorof. Belajar nahwu shorof. Shorof bukan saraf. Nahwu shorof, belajar gramatikal bahasa Arab. Tidak semuanya hakiki, ada majazi, ada mulhaq. Ada majazi kiasan, ada yang disertakan kepada muzakkar dan muannas menurut gramatikal bahasa Arab. Apakah sekufu itu Pak Ustaz? Sekufu selevel. Kata orang Medan selevel. Perbedaan orang biasanya dengan pegawai negeri Pak Ustaz. Kalau sudah cinta, tak ada tengok level-level lagi. Bang, walaupun kau rendah bang, tapi di mataku kau lah yang paling tinggi, yang paling hebat. Sebelum punya anak, udah punya anak, macam kuli ku tengok kau bang. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan menjaga selevel, dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sosial karena status perbedaan. Tapi kita di masyarakat kita sekarang masalah level. Berita terbaru di Malaysia, ada seorang super lori. Tahu super lori? Super lori, super truk menikah dengan anak perempuan S2. Ribut orang. Tak masalah karena cinta. Hidup cuman milik kita berdua, my darling, my dear, buah hati belayan jiwa. Tapi kan tak selamanya pernikahan itu seperti itu. Makanya harus janji kekal abadi. Mudah-mudahan apapun status dia bisa kau terima insyaallah. Kalau akidahnya benar. Apa kalau akidahnya benar? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Begitu. Ini tidak. Cemana kau jumpa sama dia dulu? Ditangkap ansip. Cemana ibu bisa jumpa sama bapak itu dulu? Itulah Pak Ustaz. Salah sambung. Apa hukumnya membuang bangkai babi di sungai? La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah kalian kencing di air tergenang. Ada air tergenang, kencing dia, dibuangnya limbahnya situ. Tidak boleh karena menyakiti orang lain. Laut luas, dicampakkan pun di situ sekandang babi tak ada pengaruhnya. Tak berubah baunya, tak teraniaya makhluk yang lain. Karena makhluk luas, tak apa-apa. Tapi sungai kecil. Jangan bangkai babi, bangkai anak ayam pun dibuang situ, baunya minta ampun. Dibuang babi. Oh, setinggi-tinggi amal la ilaha illallah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Iman yang paling tinggi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iman yang paling rendah imatatul adza anit tariq, membuat yang mengganggu dari jalan, membuang yang mengganggu dari jalan. Nampak duri, buangkan. Sedangkan duri dari jalan kita buangkan. Ini babi bisa di sungai. Rusak, orang mau mandi, gosok gigi lah pagi itu orang. Babi. Sungai kecil bisa pula babi lewat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berpikirlah kita bagaimana perasaan orang lain. Betul. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi. Ini kan dekat Belawan, pergi tampakkan ke tengah-tengah laut sana. Kenapa? Banyak ikan-ikan paus yang lapar sana. Tengok babi, wow, amazing gitu. Kenapa pula kau campakkan di sungai? Apakah ikannya haram dimakan? Oh, itu pertanyaannya. Bukan membuang babinya Pak Ustaz. Ayam makan cacing. Ayam makan cacing. Terus haram cacing tuh kau makan? Haram. Makan ayamnya? Tidak.
Tapi ada namanya jalal. Jalal itu kambing yang hobinya makan tai. Maaf, 1000 maaf. Dia kalau dikasih rumput tak mau katanya, tak mau. Kalau tai mau gitu. Makan tai aja. Maka haram hukum memakan kambing yang memang makanannya tai terus. Begitu juga kalau ikan dikasih makanan kotoran terus, maka hukumnya haram. Tapi kalau bercampur-campur macam ayam, ayam kadang-kadang ayam kampung tuh makan tai juga. Ayam kampung tuh makan cacing juga, tapi dicampur-campurnya sama yang lain, maka itu tidak haram. Tapi kalau itu terus dia makan, makanya heran orang Jepang. Orang Jepang mengimpor ikan mas sampai di Jepang, diteliti oleh dinas kesehatan Jepang, ditengoknya ada cacing, dimasukkan beku di kulkas tak mati, dimasak 100 derajat celcius dengan air panas tak mati. Heran dia, cacing apa ini? Datanglah tim survei dari Jepang menengok, kenapa ikan dari Indonesia ini ada cacingnya tak mati-mati. Setelah sampai mereka terkejut, hebatnya rupanya ikan masnya di bawah, di atas WC. Kata mulut ikan mas, rupanya ikan kita bukan dikasih pelet tapi makan haram. Makan tai. Dalilnya mana? Karena tidak boleh memakan jalal, yaitu kambing yang memakan kotoran terus menerus. Adapun campur-campur, itu salah satu sebab kenapa kita tidak makan babi. Karena babi itu semua dimakan, semua dimakan. Tai kawannya pun dimakan juga, tai dia pun dimakan juga. Nah, itu. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan kita termasuk, kita jaga kebersihan-kebersihan kita, insyaallah. Amin. Apa kegiatan koperasi simpan pinjam yang dikelola satu komunitas itu termasuk riba Pak Ustadz? 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Berkumpullah 100 orang, mengumpulkan 100.000. 100 orang 100.000. Berapa terkumpul? 1 miliar. 1 miliar kan? 1 juta. Terkumpullah duit. Lalu kemudian duit ini dikumpul, dipinjam orang. Kau mau bisnis? Ya, kami kasih modal. Nanti kalau untung, kau bayar bunganya sekian. Nanti di akhir tahun bagi hasil. Maka kerja ini riba, karena menganakkan duit, membungakan uang. Akadnya bukan mudharabah, akadnya bukan murabahah, akadnya bukan bagi hasil, tapi akadnya adalah riba. Maka jangan makan riba. Orang yang makan riba, 5 ancamannya. Pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kalau bahasa Jawanya kesambat, kalau bahasa Melayunya tersapu. Tak tahu saya di sini cemana orang kerasukan setan. Itu begitulah nanti di akhirat. 2, duit riba disedekahkan ke masjid, sedekahkan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. 3, duit riba dibawa ke Makkah, pergi haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat hasil haji mabrur karena membawa duit riba. Yang keempat, duit riba dibelikan lontong sayur sepiring, berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otak jadi hitam. Nasihatin kadhibatin khati'atin, ubun-ubun hitam kotor gara-gara kena darah riba. Yang kelima, dimakan nasi, dimakan rendang, dimakan gulai, dimakan ikan bakar, sotong, cumi dari riba, kepiting, udang riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Jangan ikut riba. Yang sudah ikut riba, tarik. Yang sudah menyesal, taubat nasuha, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba. Amin. Ambil tabungan, besok buka tak bank? Besok buka, alihkan semua tabungan ke bank syariah, BRI syariah, BNI syariah, Bank Syariah Mandiri BSM. Alihkan ke syariah. Siap? Awas kalau tak alihkan besok, pindahkan ke bank syariah biar hidup bank syariah kita, insyaallah. Bagaimana pandangan Ustadz tentang ajaran thariqat? Thariqat itu jalan. Thariqat itu artinya jalan.
Bisa tak Bapak Ibu sampai ke Masjid Al-Husain kalau tak ada jalan? Ada jalan di depan, itu namanya torikot depan. Ada jalan dari samping, namanya torikot samping. Abdul Somad dari belakang, itu namanya torikot belakang. Ada namanya torikot Naqsabandiyah, tokohnya Bahauddin Naqsabandi. Ada namanya tarikat Sattariyah, tokohnya namanya Abdullah Sattari. Ada namanya tarikat Syaziliyah, namanya Abdul Hasan Syazili. Ada namanya tarikat Qadiriyah, namanya Abdul Qadir Jilani. Ada namanya tarikat Burhamiyah, namanya Ibrahim Nasuki. Ada namanya tarikat Rifa'iyah, namanya Syekh Ahmad Rifai. Tarikat ini jalan. Besilam itu apa nama tarikatnya? Naqsabandiyah. Sumatera Barat Syekh Ibrahim, Syekh Ulakan, Burhanuddin Ulakan, Sattariyah. Yang di Aceh itu, Aceh dua besar, satu tarekat Naqsabandiyah, satu tarekat Sattariyah. Syekh Abdul Raub As-Singkili Sattariyah. Itu hanya jalan, tujuannya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarekat metode, tarekat jalan. Ada zikir tarekat itu yang sir di dalam hati. Allah 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 Allah. Itu yang penting, itu sebenarnya cepat. Ada tarekat pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah ikut tarekat mana. Yang penting syekh mursyidnya sholat. Ini ada juga syekh mursyid tak sholat. Syekh mursyid kau kemana? Kenapa dia tak sholat ke masjid? Wah, itu sholat kalian itu sholat syariat aja tuh. Guru kami itu sholatnya hakikat. Di mana dia sholat? Sidratul Muntaha. Ikut syekh mursyid yang ahlu sunnah wal jamaah, tidak meninggalkan syariat walaupun sampai ke hakikat. As-syari'atu bila haqiqatin batilah, syariat tanpa hakikat batil. Wal haqiqatu bila syariatin atilah, mengaku hakikat tanpa syariat atilah, tak bermakna apa-apa. Maka tasawuf, ikutlah tasawuf yang sunni, bukan falsafi. Tasawuf, lihatlah mursyidnya. Idza ra'aitar rajul yatir fil hawa, kalau kau tengok ada orang bisa terbang di atas awan, berjalan di atas air, terbang di atas awan, la tatar, jangan tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah istiqomahnya dalam amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah. Tak apa-apa ikut mursyid, pergi mengambil tarekat Naqsabandiyah ke Besilam, pergi ikut tarekat, tengok mursyidnya baik, Syekh Hasim Sarwani, Syekh Tajuddin. Nah, ini semua ahlu sunnah wal jamaah, jangan saling menyalahkan. Kalau yang berzikir mengejek yang tak berzikir, berzikir sama-sama tarekat, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, jangan saling ejek mengejek. Sama zikir, yang satu zikirnya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu zikirnya pelan, Allah Allah Allah. Berkelahi antara zikir pelan dengan zikir kuat. Yang ketawa siapa? Yang minum kaput. Ibu bercadar, ibu tak bercadar, jangan kelahi. Yang bercadar jangan mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar jangan mengejek yang bercadar. Kalau antara yang bercadar dengan yang tak bercadar ejek-ejekan, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Oleh sebab itu, pahami ajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, perkelahian. Tetap jaga persatuan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Baca kelanjutan ayatnya. Wa'tasimu bihablillah, jaga persatuan. Kita beda suku, kita beda bahasa, kita beda kampung halaman, tapi kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bagi yang seagama. Bagaimana dengan tetangga kita yang tak seagama? Kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaga persatuan dan kesatuan. Di akhir majelis, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri ini, tetap memberikan rezeki yang halal dan barokah, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang belum punya jodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya anak dikasih anak yang baik-baik, dijadikan anaknya para penghafal Al-Quran. Yang sakit-sakit disembuhkan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.